Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Luciana NPM 18060006 Prodi PGSD 4A Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi PTK adalah penelitian berdaur bersiklus dalam bentuk kolaboratif yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki praktek pembelajaran di kelas. Tujuan utama PTK yaitu 1. Untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di kelas. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan praktek pembelajaran di kelas. Yang ketiga, meningkatkan evaluasi pendidikan. Lalu manfaat dari penelitian tindakan kelas yang pertama 1. Menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan beban panduan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan, budaya, dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel. Yang ketiga, mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, atau sinergi antar guru-guru dalam satu sekolah. Lalu manfaat PTK yaitu yang pertama, dalam pelaksanaan tindakan berdasarkan pada masalah yang dihadapi guru. Yang kedua, adanya perpaduan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, peneliti sebagai media yang melakukan refleksi. Yang keempat, bertujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas praktek instruksional. Lalu selanjutnya prinsip penelitian tindakan kelas. Ada 4 prinsip. Yang pertama, 1. Kritik reflektif, yaitu suatu perhitungan situasi seperti catatan atau dokumen-dokumen yang digunakan untuk membuat tuntutan tersembunyi. Yang kedua, kritik dialektika, yaitu digunakan untuk memahami antara fenomena dan konteksnya. Yang ketiga, sumber daya kolaboratif. Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap gagasan seorang sama penting dengan sumber daya potensial. Yang keempat, ambil resiko. Proses perubahan mengancam semua cara yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperlukan kejadian untuk mengambil resiko. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat proposal penelitian tindakan kelas. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang meliputi penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan pendidikan pembelajaran. Lalu masalah PTK dihasilkan dari kajian teoritik. Masalah dapat terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu, tetapi harus tetap digali dari permasalahan pembelajaran yang aktual. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Masalah yang akan diteliti harus dirasakan dan diidentifikasi oleh peneliti sendiri bersama kolaborator, meskipun dapat dengan bantuan seorang fasilitator, supaya mereka betul-betul dalam proses penelitiannya. Masalah dapat berupa kekurangan yang dirasakan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, berupa kenyataan dan kesenjangan yang diinginkan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu rumusan masalah. Masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk rumusan. Peneliti tindakan kelas yakni menggunakan kalimat tanya, masalah yang perlu dijelaskan secara operasional dan ditetapkan. Selanjutnya, yang keempat yaitu tujuan penelitian. Dirumuskan secara singkat dan jelas berdasarkan permasalahan dan cara pemecahan masalah yang dikemukakan. Yang kelima yaitu manfaat hasil penelitian. Manfaat hasil penelitian dikhususkan untuk perbaikan kualitas pendidikan atau pembelajaran diuraikan secara jelas. Perlu juga dikemukakan manfaatnya bagi siswa, guru. B. Metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Menjelaskan bahwa pendekatan adalah kualitatif menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Yang menjelaskan lokasi dan gambaran tentang kelompok subjek penelitian yang dikenai tindakan.
Lalu subjek penelitian adalah siswa atau mahasiswa. Tempat penelitian dilaksanakan. Waktu dan lamanya tindakan dikemukakan secara rinci sesuai dengan banyak siklus yang direncanakan. Lalu prosedur penelitian tindakan kelas. Kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, refleksi dalam setiap siklus penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. C. Data dan sumber data. Dalam penelitian, tindakan berfungsi sebagai landasan refleksi dan mewakili tindakan dalam arti bahwa data itu memungkinkan peneliti untuk mengkonstruksi tindakan terkait, bukan hanya mengingat kembali. D. Analisis data. Analisis data diwakili momen refleksi siklus penelitian tindakan. Dengan melakukan refleksi, peneliti akan memiliki wawasan autentik yang akan membantu dalam menafsirkan datanya. Tetapi perlu diingat bahwa menganalisis data sering terjadi dalam tindakan menjadi terlalu subjektif. Hasil penelitian, yaitu menyajikan masing-masing siklus dengan data yang lengkap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang berbasis tentang penjelasan aspek-aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi. Perlu ditambahkan hal yang mendasar, yaitu perubahan kemajuan pada diri, yaitu subjek yang akan diliti, lingkungan, guru atau dosen, motivasi, aktivitas belajar, situasi kelas, dan hasil belajar. Yang terakhir yaitu simpulan dan saran. Saran merupakan inti dari implikasi yang menurut peneliti dapat diterapkan oleh pihak yang melakukannya. Pada saat menyusun saran, peneliti perlu memperhatikan kepada siapa saran ditujukan, solusi apa yang akan disarankan. Lalu simpulan peneliti berkaitan dengan hasil diskusi analisis peneliti menyajikan intisari temuan penelitian. Di sini saya mempunyai proposal penelitian tindakan kelas, yaitu mengenai analisis sistem pembelajaran efektif guna meningkatkan interaksi pembelajaran antara siswa dan guru di sekolah SD Negeri 8 Gadingrejo. Analisis dampak jangka panjang pembelajaran daring terhadap efektivitas belajar siswa SD Negeri 8 Gadingrejo. Lalu rumusan masalah. Bagaimana dalam pembelajaran yang digunakan di SD Negeri 8 Gadingrejo dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah. Lalu tujuan penelitian, yaitu mengetahui sistem pembelajaran digunakan di SD Negeri 8 Gadingrejo mengenai sistem pembelajaran yang paling efektif digunakan dalam meningkatkan interaksi pembelajaran antara siswa dan guru pada saat pandemi corona. Lalu variabel penelitian. Dalam penelitian ini, variabel terikat yaitu interaksi pembelajaran antara siswa dan guru di SD Negeri 8 Gadingrejo, dampak jangka panjang pembelajaran daring, dan efektivitas belajar siswa di SD Negeri 8 Gadingrejo. Lalu hipotesis. Sistem pembelajaran yang dilakukan di SD Negeri 8 Gadingrejo tidak mampu meningkatkan interaksi pembelajaran antara siswa dan guru, sehingga perlu sistem pembelajaran yang baru. Yang kedua yaitu analisis dampak jangka panjang pembelajaran daring tidak berpengaruh pada efektivitas belajar siswa di SD Negeri 8 Gadingrejo. Yang ketiga, analisis dampak jangka panjang pembelajaran daring berpengaruh pada efektivitas belajar siswa di SD Negeri 8 Gadingrejo. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.